Jadi dengan saya, Reagan, I'm one of the project team leader, and nice to meet you. Dan hari ini, I have two very special guests. As you can see, we have Vicky, which is the president of Hacktivate Indonesia. Hacktivate, it's super cool. Jadi para yang nggak tahu tentang Hacktivate, itu adalah satu coding bootcamp. Jadi orang kayak saya ya, orang awam gitu, kalau ke Hacktivate, I can learn what coding is, okay, as well as data science and many more classes with actual certified instructors. Dan setelah itu, I'll get all the skills I need to actually apply for a job. All right, so that is Hacktivate, and we have Endra as well of Dompet Kilat. So Dompet Kilat, if you guys don't know, Dompet Kilat itu adalah aplikasi ya, di mana you can it's a peer-to-peer lending dan juga you lend funds to petani gitu, as well as to UMKM ya. So that is super cool, and what you are, both the companies are basically making so much impact for Indonesia. Yeah. Nah, without further ado, let's just start. All right. So I think hiring is something yang lumayan penting ya di dalam semua perusahaan. Dan of course kita semua tahu ketika pandemic strikes, dan sekarang kita kalau mau dibilang masih di dalam pandemic gitu, cuma orang udah lebih adapt to the current situation. So mungkin I can start with you, yeah, Vicky. How has the COVID or like the pandemic affected hiring in Hacktivate, especially in the design team? Oke, baru mulai udah tough ya. Yeah. So harus mulai dengan COVID, because I think COVID itu lumayan tough for everyone ya, for every business, tanpa terkecuali Hacktivate gitu kan. Yeah. Even though Hacktivate udah jalan sekitar 6 tahun, COVID still hits us badly lah intinya. The learning that we got from COVID, hiring somehow is very important for us. We are being very picky, dalam artian kayak kita benar-benar mikirin when we want to hire someone, we see it as an investment, karena kita mau make sure it's gonna be good for a long run. Jadi sometimes when we want to hire a senior role expert, orang-orang yang expert di bidangnya, it takes longer than we expected gitu. Jadi dari situlah kita mulai explore yang namanya opsi di luar. Oke, what if kita hire tapi bukan hire for internal, tapi outsource misalnya. Jadi we can get something yang memang really good but faster sebenarnya. Kalau misalnya ngomongin desain ya, tadi kan di-mention bahwa di Hacktivate sendiri memang kita kan doing bootcamp. Tapi if I may share, dari awal Hacktivate berdiri itu 85% itu kita itu very heavy in digital promotion. Jadi kita ngelihat bahwa visual itu very important, itu penting banget deh gitu. Dan kita ngelihat bahwa kalau misalnya kita mau orang itu attract with our product, kita harus invest di desain sebenarnya gitu. Before COVID kita itu punya internal design team. Sekarang pun juga ada gitu. Tapi memang kadang kalau misalnya dengan ada the full internal design team, when you change the designers, pasti ada arahan tone and manner ya, gitu kan. FYI, waktu Hacktivate berdiri sendiri kita nggak punya brand guideline, jadi bisa kebayangkan perbedaannya seperti apa. Bukan jelek, cuma mungkin ada inkonsistensi di sana. Dan during COVID, ya kita ngelihat bahwa oke, behavior orang berubah, we need something fresh, we need something better gitu. Currently di Hacktivate kita tetap ada designers gitu, kita tetap hiring gitu. Tapi thank God we found nice to meet you ya sebenarnya. Itu ngebantu kita untuk bisa explore different type of design sebenarnya. Dan mungkin itu ngebuat kita melihat bahwa outsource not that bad ya ternyata gitu sih sebenarnya. Jadi it might be an option, but I think I'm gonna share it with Endra juga supaya Endra bisa share, takut kepanjangan. Awesome. Thank you so much for tackling such a question in front. Yeah, you did mention nice to meet you ya. Jadi to share with everyone here, Dompet Kilat dengan Hacktivate, they have been with Nice to Meet You for quite some time already. Okay, so they will share more about this experience ntar di dalam subsequent questions ya. Nah, for Endra, do you experience the same thing as Vicky? Ya, mungkin dari Vicky tadi udah dijelasin banyak juga
mungkin kembali ke pertanyaannya, during COVID apa yang telah menjadi impact ke depannya? Yeah. Kita sih pada saat pandemi, total tim kita emang di Dompet Kilat belum begitu banyak. Saya bisa bilang itu masih belasan during pandemic. Terus ya kita juga 2000 pada saat 2019 sampai 2021-an itu saya sangat-sangat sulit untuk mendapatkan tim IT lah, intinya developers dan tim pendukungnya. Dan terus terang saja saya juga bekerja sama dengan Hacktivate. Jadi saya ada beberapa graduate students dari Hacktivate. Dan kemarin tuh kalau nggak salah 1 tahun yang lalu ada buka kerjasama untuk interns ya, kalau nggak salah 3 bulanan gitu ya. Jadi saya bukan hanya IT saja, tapi kemarin ada data scientist, ada satu lagi saya lupa. I think content media social juga deh. Itu saya juga bisa bilang itu ya kita banyak membantu dengan kerjasama dengan Hacktivate. Tapi di sini saya kemarin tuh untuk yang tim UI UX, walaupun saya ada di internal tim saya, tapi menurut saya sih belum cukup gitu. Dan untuk outsource sendiri, menurut saya itu kembali lagi kalau mau bergerak cepat, mungkin outsource team itu udah lebih ready. Dan mereka juga bisa bantu melihat dari pandangan mata ketiga lah. Kadang-kadang kita terlalu fokus, terus kadang-kadang nih kita juga perlu pendapat dari third party ya, yang dimana nih banyak juga dibantu oleh tim Nice to Meet You. Pertama dari plan saya, salah satunya itu Vanguard, itu UI UX, website design, karena itu menurut saya bukan termasuk dari core bisnis saya. Jadi saya memutuskan dengan manajemen untuk melihat apa yang kita bisa kerjasama dengan pihak ketiga secara outsourcing. Okay, right. Kita udah sanggung lumayan dalam ya gitu, dan juga udah membukakan ketika kita butuh outsource like Nice to Meet You services like design gitu ya. Nah, the next question yang lumayan menarik adalah what are the pros and cons of outsourcing? We'll start with you, Andra. What's like some of the things you've experienced before? Okay, untuk pros, saya karena bisnis saya adalah fintech lending, dan di sini kalau saya boleh bilang, kalau bisa di outsource, saya ingin memilih outsource seperti telemarketing. Saya lebih baik outsource karena itu kan banyak human resources gitu. Karena kalau telepon marketing, terus telepon reminders gitu ya. Dan tentunya untuk pros yang outsourcing itu saya melihat ini kalau kita bisa kerjasama dengan suatu outsourcing perusahaan, sangat mengerti kebutuhan dari perusahaan, dan kalau lebih baik lagi nih kalau bisa ngobrolnya udah sesama manajemen atau founders ya, yang benar-benar ngerti dan satu frekuensi kebutuhan saya seperti apa, dan apakah banyak ruang yang bisa improve ya. Misalkan kalau saya nih kemarin nih sebelum saya ketemu Nice to Meet You, website saya ini very basic. Ketemu Nice to Meet You, boom, you have a full team. Ada yang basically saya ini udah ketemu nih complete set. Jadi buat saya nih untuk hiring juga saya tidak terlalu pusing ya untuk saya mesti punya senior graphic designer, saya mesti punya UI UX. Outsource
itu semua ada. Terutama dari Nice to Meet You, saya merasakan bahwa paket yang saya sudah berjalan ini is a complete end-to-end solution. Maksudnya timnya semua ada, mungkin lebih dari 5 orang, tapi saya kan ada selalu bersamaan dengan satu PIC ya, yang selalu responsible buat pekerjaan di dompet kilat. Dan untuk intinya untuk saya sih tidak terlalu berupaya untuk mendapatkan seseorang yang dicari satu orang gitu kan, dicari di perusahaan. Jadi outsourcing dengan Nice to Meet You is more pros than cons. Consnya apa? Mungkin cons sedikit mungkin gini ya. Mungkin ada kalau kita punya tim sendiri mungkin ada penghematan, tapi I don't know is kembali lagi nih itu baik yang bilang kalau outsourcing pasti ada sedikit lebih mahal lah, tapi buat saya the headache is not there. Buat saya ini bisnis jalan terus, and at the end of the day is a calculated decision ya, back again ya. Jadi pros and cons-nya selalu ada, tapi kalau saya yang melihat is more pros. Right, all the unseen cost ya, gitu ya. Yang you can solve those unseen costs, right? Gini, a lot of companies ya, mereka lebih mending yang misalnya yang kayak tadi ya, Astro atau mau belajar apa, some of them mereka prefer untuk hire in-house gitu, karena bisa di train, terus bisa bisa lebih dijaga lah gitu kalau in-house ya. We put in the effort, we put in the resource gitu. Nah, tapi the resikonya adalah kalau mereka tiba-tiba cabut nih, udah invest, terus tiba-tiba mereka cabut. Nah, that is also one of the biggest cost ya. Nah, tapi with that being said, what are the pros and cons sih kalau what should leaders ask when they want to, let's say, hire someone in-house daripada outsource? What do you think, Vicky? Kalau misalnya based on our experience, kalau misalnya di posisi leader, the question yang selalu gue tanya adalah yang pertama secara timeline ya, timeline and urgency sebenarnya. Kapan sih kita butuhkan this type of talent? End goal kita tuh akan seperti apa? Kapan kita ingin achieve goal yang memang udah kita set? Oke, dengan timeline hiring itu kira-kira dibutuhkan apa tidak? Karena I agree with the earlier statement di mana in-house itu juga penting. Karena walaupun Hacktivate ada outsource, kita juga ada internal team. Karena pasti biar gimana pun memanage internal team itu lebih lebih convenient. Instead of kalau misalnya kita expect kayak misalnya outsource. Karena kan biar gimana pun kan namanya juga out ya, bukan in. Jadi kan pasti ada yang namanya barrier, walaupun sebenarnya barrier itu masih bisa di-manage lah sebenarnya. Gitu. Jadi balik lagi kalau dari experience kita adalah time gitu. Di pengalaman Hacktivate waktu during COVID, setelah COVID itu mulai getting better gitu ya, kita di-expect untuk move faster, untuk back to speed yang memang kita bisa ngebawa kita ke level growth gitu. Tapi kan sebenarnya pada saat hiring perlu diperhatikan bahwa waktu nge-hire orang ada pertimbangan kayak culture-nya mereka seperti apa, experience-nya mereka seperti apa, background-nya mereka seperti apa. Jadi itu akan take time in terms of hiring sebenarnya. Jadi makanya saya selalu tanya, urgensinya gimana kalau misalnya memang ternyata kita mau achieve by this quarter, terus tiba-tiba we don't have enough, kita punya 6 bulan only. Pertimbangannya lu harus cari talent pooling itu tuh udah 2 bulan sendiri. Pertimbangan lagi kalau misalnya you have to find another alternative misalnya, karena kan pasti butuh comparison kalau hiring, and then belum lagi notice-nya lagi seperti apa. Apalagi kalau misalnya tiba-tiba mereka nggak approve the offer, itu gimana bisa how big the risk is untuk achieve our goal. Right. Gitu. Jadi sebenarnya itu the first question yang akan selalu kita tanya kayak gitu. Kalau ditanya apakah outsource ada resiko, ya emang ada juga sih pasti gitu kan. Karena pasti mungkin aja kalau outsource jelek gimana? Kalau nggak cocok gimana? Kalau nggak sesuai dengan culture kita gimana? Kalau misalnya point of view-nya nggak oke gimana? Itu pasti ada, resikonya ada. Tapi balik lagi kita akan timbang, kalau kita ngomongin risk-nya, lebih gede risk yang mana? Kita nunggu orang masuk, and then mereka harus adjust with the culture first, with the product first, atau misalnya we can get faster, and then they can adjust lebih cepat. Karena kan pasti kalau kita outsource, the expectation adalah mereka orang-orang yang pasti expert ya. Karena kita nggak mungkin outsource orang fresh yang mungkin nggak ada pengalaman, nggak pernah
do something about it kan sebenarnya. Yep. Jadi biar gimana pun pasti akan lebih cepat, dan during that timeline kan pasti oke, kalau nggak cocok let's find other outsource karena prosesnya akan lebih cepat. Hal seperti itu sih. Jadi balik lagi ke urgency gitu. Karena kalau in Activate sendiri di leaders kita percaya bahwa invest itu very important juga gitu. Yes, it is annoying kalau misalnya kita invest and then they leave, tapi it's better if we invest and they're doing really great. Jadi kalau mereka stay, mereka tetap perform kan sebenarnya. Tapi balik lagi, ini it's all about urgency, terus the expectation juga, accountability yang seperti apa during certain time juga sih gitu. Okay, that's such a great insight when we talk about urgency and the timeline and the prioritization ya. Nah teman-teman, kita udah sharing lumayan banyak ya hal-hal dari Activate and Dompet Kilat gitu. So far, if you have any questions ya, you guys similar to the previous session, kalian boleh langsung ketik aja di question answer and we'll do a question Q&A in the last 15 minutes. Okay. Right. One more thing I want to follow up with your question ya. Ketika Vicky, you're saying that seperti satu in-house di mana we train them, we see if they're performing or not. Nah, dengan outsourcing, okay, kamu juga harus lihat kan, like our like for example, it's nice to meet you performing gitu. Nah, kira-kira kalau businesses atau companies outsource for this kind of services, berapa lama sih do you think the duration should be when they see if it's performing or not? Oke, sebenarnya kalau dari experience kita lagi, kita ngelihat, kita berkaca, kita set the deadline itu sama seperti kalau misalnya kita mendapatkan in-house employee, sama ya. gitu. Yes, kita buat sama, karena harus fair juga dong, karena kita ngelihat bahwa ada tendensi untuk kayak misalnya waktu adjustment-nya mereka. Terus yang kedua yang paling penting adalah itu culture sebenarnya. Jadi kita ngelihat dari pengalamannya kita ya, mau sebagus apapun itu, baik itu internal employee ataupun outsource, kalau secara culture itu nggak match, it's gonna be hard to communicate. Dan esensi dari hal seperti ini kan sebenarnya kalau desain itu kan mostly kan bisa dibilang point of view-nya kan project base ya. Apalagi kalau misalnya kita punya certain campaign, terus beberapa item yang harus di-execute during the campaign, itu kan udah benar-benar kayak we set in motion, it likes a project gitu kan. Bahkan di Nasdem itu juga ada project management makanya kan. Karena kan ada list of tasks yang harus dikerjakan gitu. Nah, itu tuh penting banget sebenarnya. Tapi ada juga kondisi di mana kayak misalnya nih kalau kita ngelihat bahwa saat kita menggunakan sebuah outsource, kalau the expectation dan price-nya ya pasti gitu kan. Kita kan ngelihat dong kalau misalnya harganya mahal dengan misalnya iming-iming bahwa we all expert, we all have experience, berarti kan the expectation akan lebih naik. Everyone says that. Sama kayak sama juga kayak misalnya kita nge-hire senior role. Biasanya kita akan ngelihat because you are senior, harapannya time for you to adapt akan faster. Jadi the maximum itu biasanya kita di 3 bulan sebenarnya. That's the maximum buat kita. Karena based on our experience, kalau misalnya orang adjust more than 3 months, itu akan susah banget untuk mereka keep up biasanya. Jadi that's the timeline, goal timeline yang kita keep untuk outsource biasanya. Kayak gitu sih. Right. Kalau untuk Andra gimana? Do you agree with that timeline? I think I have to agree with that karena saya ngeliat kalau di ada orang baru masuk ke Dompet Kilat gitu. Saya punya vision bukan kurang lebih 3 bulan. Jadi mesti dalam 3 bulan saya udah tahu nih this guy perform atau tidak gitu. Tapi kembali lagi to your question, Regan, right? Berapa lama sih kita mesti outsource? Buat saya mungkin udah berjalan lama nih dengan Nice to Meet You, mungkin udah hampir 2 tahun. Dan saya ini sebenarnya juga nggak terlalu perhitungan banget nih. Kalau emangnya lagi sedikit kosong, it is sedikit kosong, but it's already been part of my business plan for 1 year. Jadi saya udah again, it's a calculated decision lagi ya. Saya bisa bilang bahwa ini budgetnya udah buat 1 tahun. Kita kalau bisa kita dimanfaatkan sebanyak mungkin dan belajar secepat mungkin juga karena you guys are the expert and that's why we want to work with you. We choose to have your service. Mungkin kalau dari saya sih I agree with Vicky and I also itu ya kalau untuk buat saya sih it's budgeted already. Okay.
usually. So to allocate the budget according to the company's needs. Yes, correct. Yeah, I know. So what I can conclude is that sangat penting ya to actually know what the company is doing right now and to allocate budget sesuai dengan kebutuhannya gitu intinya. Nah, ujung-ujungnya nih, alright. By outsourcing, is it purely only to cut down the cost on hiring? Is it cost? Is it just basically the metrics that you look at? Is it just cost effectiveness? Kalau misalnya di Novekion. Cost effectiveness, karena buat saya lagi nih, kalau saya mesti punya web designer, terus UI UX, it will take me a while. Cocok-cocokan itu saya baru tahun 3 bulan. Tapi kalau saya bisa kerjasama dengan satu perusahaan, itu menghemat waktu, efisiensi, dan saya juga sepanjang masa ini tidak ada komplain. Jadi so far the service are acceptable for me. Bahkan kita juga banyak masukan juga. And I think kerjasama dengan Nice to Meet You is been done very professionally ya. Meetings on time, discussionnya is very focused, and yang ini salah satu yang ketiga nih very important, always on time. Kadang-kadang saya sharing aja nih. Saya ada satu kerjasama outsource juga, tapi kayaknya nih lambat sekali. Always miss my timeline. Seminggu, berapa minggu, tapi that's a different experience. Dengan Nice to Meet You, so far berjalan very on time and sesuai. So but since you had like a bad experience ya dengan outsource itu, tapi sebelumnya kan pastilah they show you their portfolio, they show you, their what they can do. Nah, jadi what your experience itu nggak sesuai dengan what they plan they're going to do kan gitu. Nah, like there's this one question I'm just gonna dive right in karena this is something that is quite important ya. Nah, which is maybe we can go to Vicky first ya. Dasar apa yang menjadi pertimbangannya kalau memilih outsource company untuk bisnis kalian gitu? What are some of the criteria? Oke, kalau misalnya spesifik itu outsource, pasti the basic one is portfolios. Portfolios. Yang kedua tuh adalah price pastinya gitu. Karena kalau tadi kan dibilang cost efficiency. Kalau sama Nice to Meet You sih cost efficiency. Tapi sebenarnya juga ada outsource, kan outsource kan luas banget kan. Ada yang very pricey sebenarnya kan. Gitu. Jadi sebenarnya for some part it's for cost efficiency, tapi for us itu untuk experience gitu. Karena soalnya gini, the good thing about outsource adalah mereka itu punya tendensi udah handling different type of clients. Berarti kan kita akan ngelihat industrinya seperti apa. Contoh kalau Hacktivate itu adalah edukasi. Jadi biasanya kita punya tendensi ini outsource udah ada klien edukasi nggak ya, gitu. Bisa nggak sih mereka memvisualisasikan ataupun mengkomunikasikan ataupun mengkreasikan sebuah konten yang memang industri itu adalah edukasi gitu. Jadi kalau misalnya ada outsource yang bagus banget, kalau spesifik itu desain misalnya, karena kan pasti saat Hacktivate mau desain outsource kita kan pasti ada beberapa vendor ya. Ada beberapa vendor yang juga doing okay gitu, tapi mostly portfolios yang mereka itu adalah fashion and beauty gitu. Dan maksudnya mungkin they can adjust with our needs, tapi again kita kan expect something yang fast dengan timeline kan. Kalau misalnya dia udah ada experience dengan dengan industri yang emang edukasi, it's easier for us sebenarnya, and it's faster juga untuk mereka adjust to product knowledge sebenarnya. Jadi selain portfolios, kita juga ngeliat industry wise seperti apa, kayak gitu. Dan juga yang ketiga adalah detail servicesnya ya. Jadi kayak outsource itu kayak ada yang tipikal yang kayak oke, gue cuma kasih lu pekerjanya doang ya. Berarti kan yang manage adalah internal kita. Gitu. Berarti kan anggapnya ini gue dengan duit segini, dengan harga segini gue cuma dapat A, tapi kalau dengan harga ini sama bagusnya gue dapat A, B, C, D, hal seperti itu. Jadi sebenarnya pada saat kita define outsource itu tuh nggak black and white gitu, karena ada beberapa part yang harus dilakukan. Lalu yang berikutnya yang penting juga adalah
again mereka itu akan collaborate with my in-house team juga kan sebenarnya. Karena bukannya kita nggak ada, kita juga ada orang-orang yang sama punya expertise in content, expertise in desain juga. Jadi saya harus make sure bahwa they can speak the same language. Kayak gitu. Karena kan biar gimana pun kolaborasi itu penting. Jadi itu juga yang menjadi penilaian pada saat kayak kita pilih yang ini deh gitu. Tapi kan kalau culture komunikasi kan baru ketahuan 3 bulan pertama. So the first thing adalah portfolios, industri yang udah di-handle, price and services wise-nya seperti apa gitu. Oh, ini mungkin subjektif ya. Jadi kalau misalnya dari saya tuh udah ada beberapa experience di mana saya pakai service based on recommendation orang terdekat, circle, atau dengan yang benar-benar completely new gitu. Right. Dan biasanya itu saya akan lebih condong ke rekomendasi sebenarnya. Karena I can ask a questions yang mungkin nggak kelihatan di portfolios, nggak kelihatan di website, kayak dia kerja kemarin gimana, lo ada pengalaman buruk apa enggak gitu. Itu kan something yang saya nggak usah tanya. Jadi if you guys have the privilege to ask the circle around you regarding this specific outsource, itu bakal beneficial banget sebenarnya kayak gitu. Okay. What about you, Endra? Do you agree with the criteria yang Vicky tadi bilang? Ya, mungkin kalau dari saya nih, karena di Dompet Kilat itu fokusnya core produknya is fintech lending ya, yang saya terutama saya fokuskan untuk build internal sekuat-kuatnya adalah di tim IT karena itu fintech dan lending itu jadi tim risiko saya, tim kredit analisis saya dan selain itu kalau kita bisa pertimbangkan untuk outsource, kita akan lakukan itu seperti social media campaign. Itu kan bukan dari core saya kan ya. Jadi saya juga pikir oke, kita punya satu manager, internal manager social media untuk bisa dapat berkomunikasi dengan tim yang kita outsource seperti ini di Nice to Meet You. Jadi kembali lagi nih, saya fokus di core, tapi yang di outsource ini adalah bisnis pendukungnya. Karena ini di Dompet Kilat nih, fintech lending ini sangat-sangat diawasi oleh regulator. Jadi yang ada beberapa pekerjaan yang tidak boleh di outsource. Seperti the IT itu kita mesti punya internal sendiri. Terus seperti resiko manajemen kita harus punya sendiri tim, tidak boleh di outsource. Kalau di outsource itu you're not a proper company, you're just putting the puzzle in and out. Tapi ya itu sih kalau dari saya sih ngeliatnya ke sono ya. Jadi saya punya core, saya harus jaga and build as strong as possible. Kalau yang lain kita outsource karena ya kita juga nggak mau terlalu banyak pusing build non-core team intinya. Right. Okay. So basically in-house, core team harus in-house, yang non-core team bisa di outsource, gitu ya. Nah kalau di Hacktivate, core teamnya apa dan non-core teamnya apa gitu? Or do you have another strategy when it comes to outsourcing? Kalau core team related to product, definitely instructors gitu. Okay, tapi instructors, yes, karena kita kan training ya. Tapi sebenarnya I'm not gonna say the other team itu nggak core ya, karena mereka itu serve different objective gitu. Kayak misalnya marketing, let's say misalnya specific to design gitu ya. Mungkin kita nggak jualan produk desain, tapi itu crucial for us. Kayak gitu. Jadi sebenarnya when we hire outsource ataupun we invest in outsource, it's not reasonnya tuh bukan lebih kayak because it's not core gitu karena kan memang secara nature bisnisnya beda nih dengan Dompet Kilat ya. Betul. Tapi kita ngelihat bahwa kita itu education company gitu, and we need to educate people regarding our product, and we see message yang harus deliver tuh penting banget. Kayak tadi in the beginning I said that it's an investment gitu. Bahkan kalau misalnya spesifik to marketing gitu ya, kita itu ini kayak 80% adalah visual kan, digital kan semuanya. Jadi kita nggak bisa main-main tuh. Jadi sebenarnya waktu kita memilih outsource for design ataupun for marketing, itu kita beneran juga cerewet banget deh. Kayak bener-bener picky, kayak bener-bener ngelihat performance seperti apa. Karena
kita nggak bisa mess things up di bagian depan karena itu kan frontliner. Hmm. If you mess up with the marketing, intake akan pasti turun, definitely. Karena that's the core marketing part yang ada di kita, dan desain itu adalah part of it gitu. Kalau nggak ada poster, nggak ada web nggak ada desain aset, mau naikin ads aja kagak bisa gitu kan, kagak ada image-nya, ya kan sebenarnya. Nah itu tuh penting banget buat kita. Jadi sebenarnya mungkin bukan perihal core or not core kali ya, tapi lebih ke necessary apa tidak, kayak gitu sih sebenarnya. Karena kalau misalnya tim lain partnership, kita ada free placement. Itu kan core juga sebenarnya, walaupun sebenarnya yang kita jual adalah bootcamp learning-nya. Jadi sebenarnya I can say that most of the part of the team itu adalah core, karena itu puzzle yang memang ngebantu sebuah produk kita tuh ke create. Tapi kalau spesifik to marketing and design, itu very essential untuk masukin. Gitu sih. Jadi kita ngerasain banget kayak kita spending gede di ads placement, but if you use the wrong content, itu nggak akan works. Gitu. Itu akan drop significantly kalau misalnya you cannot attract people with a good design ataupun a good content. Jadi kita ngeliat itu lebih ke kayak, okay, we need someone ataupun an outsource yang really good to help us untuk bisa thrive in term of that. Kayak gitu sih. Okay, jadi baik lagi ya. Every business is different, and every Yes, different. Right. Yes. So you gotta know the needs of your business, yeah. Yeah. Like Yes. apa yang penting gitu. Yes. Okay, that's super insightful, I think. Right. How can business leaders be confident ketika mereka outsource for like a service gitu? What should some of the questions that leaders should ask in order to make them confident ketika outsourcing service? What do you think, Andra? Buat saya sih tadi udah banyak juga ya di touch. Yeah. Tapi untuk yang buat saya confidence untuk memilih, ketika mungkin saya kemarin tuh langsung bisa dapat bicara kepada founders. Mungkin kalau di Nasib itu with Karen atau with Richard, kalau kita cocok, I think that's the biggest weight decision dari saya, daripada yang orang marketing ngecap jualan segala macam, right? Portfolio ini A, B, C, D. That's one of the key ini ya, buat saya nih, kalau kita ada satu wavelength frequency yang sama, we know where we want to go. I think it builds my confidence dengan jasanya. Saya sih dari sana ya kebanyakan the weights, karena menurut saya kalau kita nggak coba, we will never know. Even though maybe mungkin mereka bagus, tapi kalau kita nggak coba, we will never know. Yeah, no, I totally agree. I would like to share juga ya dari Nice to Meet You. Kita juga ada outsource service lah ya, service A gitu. Dan kita nggak ketemu foundernya langsung gitu. Kita ketemu ya like what you said, the marketing personnel atau your sales rep. Dan mereka bilang they can do ABCD gitu ya. We need, of course, we need ABCD gitu ya. Tapi kenyataannya adalah nggak sesuai dengan ABCD. They can only do 8.5 gitu. Like, these things happen. So what you're saying is ketemu itu ya, people matter ya. Like that person matter gitu. What about you, Vicky? Do you have similar experience with Nice to Meet You? Kalau misalnya dari gue sendiri ditanya the first questions, pasti gue akan nanya, as long as my team leader happy about it, I'm gonna happy about it. Okay. Karena balik lagi sebenarnya it's all about collaboration and communication kan. The first filtering process itu adalah portfolios gitu. Portfolios, terus kayak misalnya industri dan segala macam gitu. Balik lagi seperti kata yang Andra bilang gitu, kalau nggak coba kita nggak tahu. And then masa penentuannya adalah the probation period itu, which is the honeymoon phase gitu. Dan itu biasanya akan saya tanyakan ke tim itu 1 month after they try it. Okay, how is it going gitu. Kayak performance-nya seperti apa, is it good or not, terus helpful apa tidak. Karena paling penting adalah itu harus helpful. Kalau misalnya nggak helpful, percuma sebenarnya kan. Jadi saya akan tanya helpful apa enggak buat kalian. Kalau misalnya nggak helpfulnya kenapa? Karena sudah communicate better apa enggak? Nah ini nih
yang kadang harus kita manage ya gitu. Jadi tuh kadang seringkali kalau misalnya dengan outsource, the dark side of outsource adalah kadang ada iri-irian biasanya. Tim internal, geng internal, geng outsource biasanya gitu kan. Sadar nggak sadar gitu. Jadi sebenarnya kita harus juga being accountable kayak kalau misalnya dia bilang outsource-nya jelek, kenapa? Contohnya seperti apa? Kenapa jelek? Hal-hal seperti itu yang harus double check gitu kan, supaya kita bisa check the balance kayak gitu. Correct. Betul kan ya kan? Gitu. Yes. Karena kan sometimes outsource itu kan bisa stretching our tim juga kan sebenarnya. Karena kan pasti mereka punya point of view lain, perspektif lain. Jadi itu pasti yang namanya pergesekan pasti akan ada. Tapi yang harus dilakukan adalah gimana kita work on that challenges, gesekan itu sendiri, hal seperti itu. Jadi biasanya saya akan nanya helpful apa tidak. Kalau tidak kenapa? So far gimana hal-hal seperti itu. Jadi lebih ke kayak how they work. Karena soalnya gini, Hacktivate tuh jadi tuh Nice to Meet You tuh bukan the first outsource yang kita punya lah. Kita juga pernah ngalamin yang namanya kayak outsource yang mungkin dari teman-teman mungkin pernah ngalamin juga yang kayak ternyata dia nggak sebagus itu ya gitu. Jadi mungkin bukan dari skillnya ya. Jadi tuh dia nggak bohong misalnya perihal industrinya ataupun misalnya experience-nya dia, tapi ternyata speed-nya itu tuh nggak ketemu. Speed-nya dia dengan speed-nya Hacktivate beda misalnya. Ini lumayan lebih slow gitu. Jadi ekspektasi ya nggak clear. Jadi kadang selain saya nanya perihal helpful, expectation-nya udah meet apa tidak, gitu. Bisa ngebantu kita achieve the goal apa tidak. Seperti itu. Jadi itu adalah the main questions yang sering kali kita lakukan gitu. Untuk make sure kayak check the balance. Bahkan kalau misalnya just to be honest ya, kadang ada momen dimana kita sudah lumayan lama juga ya, gitu kan dengan Nice to Meet You, dengan beberapa vendor. Saya kan nanya ke tim, mau ganti nggak gitu. Kayak mau di refresh apa tidak gitu. Kayak karena kayak internal deh gitu kan. Di Hacktivate kalau internal, one of the reason kenapa kita outsource juga adalah to give a new perspective. Karena kita selalu circling around situ. Makanya kita invite people yang memang bisa ngebuat kita bring something new gitu. Tapi kalau misalnya dari tim bilang enggak kok Mbak, masih oke kok, ini masih banyak ide-ide yang muncul, ya udah keep the partner gitu. Jadi there is no limitation. Kalau misalnya company gede, dia kan setahu saya setiap yearly harus ada tender. Jadi harus ada tender to make sure bahwa kita nggak appoint the same vendor at the same time. Nah kalau di kita, as long as they're helpful, bisa reach our goal, terus habis itu bisa keep stretch us untuk kayak creating more thing dan bisa ngebantu growth kita, just go ahead. Gitu sebenarnya. Luar biasa. Mungkin saya mau tambah sedikit nih. Go ahead. I'm enjoying what Vicky have said. Itu tadi saya should I say it or not? Tapi I wanna say it anyway. Let's do it. Jadi untuk saya nih, saya punya juga internal UI UX. Saya juga punya internal graphic designers. Kenapa saya masih ada outsource? Sometimes I need this check and balance. My team make sure what they're doing is going where it should be ya. Jadi ada check and balance karena tadi seperti saya tadi bilang, saya perlu mata ketiga kadang-kadang nih untuk ngedengerin. Kadang-kadang kalau kita terlalu fokus sendiri nih, we don't know what's going on out there, But very nice to meet you. You've handled so many different projects, and you know what work, what does not work. Ya, buat saya sih lebih situ ya. Saya juga dapat banyak beberapa masukan yang baik dari Nice to meet you. Oh, kalau desainnya seperti ini leads-nya pasti jatuh terus nih. Mungkin mesti diganti nih posisi ke sini. Things like that, Jadi ada advices dari pihak ketiga, and also this also works as a check and balance to my team. Make sure this project goes as planned. So right. That is such a great point. I think more than just a checklist, kadang-kadang what Vicky have mentioned about the dark side of this outsourcing, it from what I'm seeing is that ini juga sebagai itu ya, internal team juga nggak mau kalah ya, in terms of let's say design that Nice to Meet You. Mereka yang internal team, they should know Dompet Kilat better gitu kan, and they should know
what the business objective better than a vendor gitu. Now, when it comes to tadi Vicky did talk about a little bit about expectation with the outsourced service gitu. Nah, aku langsung aja nih. Ini ada pertanyaan yang menarik dari Nai di Wonogiri, Jawa Tengah ya. Ada pertanyaan di mana dia mau tanya, misalnya outsourcing ya. When it comes to outsourcing, gimana caranya untuk menyatukan expectation antara company dengan tim outsource? What do you think, Vicky? Oke, menyatukan ini gimana ya menyatukan ya? Pastinya kalau misalnya based on Activate sendiri, kita tuh selalu clear kita mau apa, goalnya apa sebenarnya. Tapi untuk bisa di level di mana outsource dengan company itu satu suara, itu takes time. Of course. Jadi yang namanya series of kayak misalnya revision, terus kayak misalnya argumen itu pasti ada. But that's the best part sebenarnya. Gitu. Jadi somehow kan tadi kan I mention ada yang jealous atau misalnya ada yang ngotot-ngototan gitu ya. But somehow it's good karena sebenarnya kan they all means well. It's right? healthy. They all means well. It's a healthy argument sebenarnya. Nah, jadi kalau misalnya untuk menyamakan sebenarnya perhaps a healthy argument itu tuh penting sebenarnya. Kayak gitu. Karena kalau misalnya di Activate sendiri, gimana ya, kita juga nggak mau kita hire outsource yang nurut aja, kayak monggo, kayaknya gitu loh. Karena kan pasti akan berakhir tidak baik sebenarnya. Kita butuh sparring partner, tapi ini outsource nurut aja. Kalau misalnya it ends bad, there is a possibility, mungkin the company akan blame the outsource dong. Yeah. Mungkin, right? Mungkin. Karena kan we pay more, we spend more to make sure bahwa this outsource will help us grow. Pada saat gak dapet resultnya, kita punya tendency as a human lah pasti ya, akan blame the extra services yang kita spend, the extra cost yang kita spend, karena we have an expectation there, gitu. Jadi biasanya di Activate yang kita jaga itu adalah yang pertama kita akan kasih tahu dulu nih goalnya kita tuh seperti apa. Jadi make sure kita tuh harus clear, oke, Activate itu mau dibawa kemana, runtutan produknya itu seperti apa, goal dari produk ini seperti apa, terus harapannya seperti apa. Karena kita pernah nih punya experience with Nice to Meet You, lebih ke kitanya ngedeliver objektif sebuah produk itu nggak begitu clear. Jadi pas jadi kayak, ini bukan yang kita mau nih. Dan sebenarnya ada beberapa part yang kita missing gitu. Tapi balik lagi, untuk sampai di level di mana oh iya ya kita ada miss this part ya gitu ya. Itu ada stage di mana we have to have a healthy argument there. Enggak, kita udah revisi ini, kita udah brief yang ini, kita udah yang begini. Oh enggak, kita udah deliver berdasarkan brief hal seperti itu. Jadi sebenarnya dibutuhkan openness dari setiap company juga sama outsource-nya juga sebenarnya untuk bisa akhirnya match ya. Dan sama dia kayak orang temenan, orang pacaran gitu kan ya. Pada akhirnya kalau mau ke jenjang pernikahan, ekspektasinya harus sama, harus clear, tapi kan nggak bisa jadian sehari and then ekspektasi clear, tomorrow I'm gonna get married with this person, ya kan? Kasih tahu dulu goalnya seperti apa, ekspektasinya bagaimana, tapi jangan langsung by tomorrow itu akan ngerti outsource-nya, nggak bisa. Jadi kita set expectation. Kalau misalnya di Activate, biasanya dari tim itu akan kayak, Mbak, tapi nanti kalau dengan outsource ini, kira-kira kita akan butuh waktu sekitar sebulan ya untuk adjustment. Kenapa? Karena soalnya di first 2 weeks mereka akan terima brief beberapa, dan mereka akan learning about it. Habis itu kita berharap mereka akan mulai deploy beberapa task itu di minggu ketiga, di minggu keempat. Jadi clear dong. Jadi company pun juga kayak di minggu pertama, di minggu kedua nggak kayak, gimana kerjaannya, bagus apa enggak nih, kalau ini gimana, kalau ini gimana, hal seperti itu. Jadi balik lagi, untuk nyamain, harus bisa di-manage ekspektasinya. Harus clear semuanya. Bahkan kalau misalnya ada tipe company yang mungkin lupa, put it in writing. Kayak gitu, biar clear semuanya. Kayak gitu. Ya, hopefully ini ngebantu ya. Tapi again, itu bukan proses cepat ya. Jadi it takes time gitu. It's basically collaborating through this process ya. Supaya dari dua pihak juga lebih mengerti satu dengan yang lain, dan juga ekspektasinya lebih clear juga over the time menujui objektif itu. Is that what you did, Endra, Dompet Kilat, with Nice to Meet You initially? Actually, ini saya pertanyaan ini fresh juga nih, karena hari Kamis kemarin saya juga baru
ada plan namanya Ignite, itu memanage social media campaign. Jadi Content, dari tim Nice to Meet You kemarin tuh kita ada introduction, mereka presentasi nih untuk basically adjustment adjustment process ekspektasi yang sekarang kita lihat. Ini ke saya nih, dari timnya ada Nice to Meet You ada 3 sampai 4 orang. Dari tim saya mungkin juga sama ya, jadi semua saya undang. Basically kita ngeliat nih sama-sama nih, yang sekarang ada di Dompet Kilat seperti ini. Terus ada mungkin dari Nice to Meet You ada masukan, improvement seperti ini. Yang ini bisa, yang ini mungkin works out, yang ini mungkin may not work out. Jadi menurut saya ini akan butuh waktu untuk dapat menjalani sesuatu kerjasama ya. Jadi kalau dalam saya punya ini experience sekarang nih, saya mungkin melihatnya sekitar 2 minggu untuk social media campaign saya ini bisa jalan di Dompet Kilat dengan tema baru, dengan warna yang nabrak-nabrak, kata gaya sekarang, warnanya nabrak. Oke, pakai warna kuning. Alright. Buat saya be creative, especially social media content. Be creative. Sometimes I like to be on the edgy side. If it doesn't work, okay, kita delete aja, gampang kan. But we tried. Kalau banyak maksudnya it doesn't work, right? Buat saya sih kepada tim, saya juga nggak terlalu micromanage. Saya lebih kepada let's try this. Kita deliver untuk ini social media campaign, kita deliver what we wanna engage with our users. Itu kita udah set dalam beberapa minggu ke depan. Let's just be creative and fun with it, ya. Kalau social media campaign. Right. This is super important because that team is under me, so. Menurut saya sih. The pressure is on ya, Indra ya. The pressure is on. Yeah, so this is first for me as well. Okay, yeah. I didn't know that they sat down with you and then they did. We're doing Ignite for Dompet Kilat. Cool. Yes. It's time, that is super interesting, right? Right. Let's do one more, another big question, which is regarding the future. All right. So kita ngomong tentang masa depan deh. Masa depan itu menurut kalian company bakal lebih banyak outsource atau tetap in-house? What do you think, Andra? Oke. Buat saya nih, kalau outsource emang kita mesti siapin budget, karena ini kan kalaupun kita outsource, mungkin saya ngeliatnya juga berjangka panjang, at least minimum is 6 months to 1 year, tapi typically 1 tahun kalau di budget kita. Untuk outsource, kembali lagi nih, saya punya core team, saya udah jelas nih. My tech has a core team, and my risk and manajemen resiko itu juga kita harus punya internal, karena ini suatu yang kita bisa dalam dimaksudnya is a core of a fintech lending. Yang lainnya kalau bisa kita outsource, I would do outsource. Saya nggak terlalu pusing ngitungin BPJS lah, orang keluar masuk udah di-train bagus-bagus sama saya, sama tim, udah 3 bulan, 6 bulan, atau 2 tahun, Pak, saya mau cabut dulu. Oh no, why? Kalau outsource kita nggak terlalu pusing di situnya, tapi of course there's always pros and cons lagi. Tapi ke depannya buat saya sih, again, right, ini lagi nih, kita juga have to take a calculated decision again, right? Kalau saya sih bisa outsource, kita mau lihat pros and cons. If it works out, we works out. Again, right? If we don't try it, we wouldn't know. Tapi kalau ketemu yang cocok, saya pegang terus. Okay. But what about you, Vicky? Because there's definitely a lot of types of outsourcing. We have like Nice to Meet You sebagai vendor gitu, ada yang employment ya, di mana I think Hacktivate do have employ some people sebagai outsource service gitu. Nah,
kedepannya, do you think that other companies or for Hacktivate bakal lebih banyak outsource atau lebih banyak in-house? Kalau misalnya ditanya akan lebih banyak mana, I think the composition pasti akan lebih banyak in-house, pasti, nggak mungkin nggak gitu. Karena biar gimana pun pasti yang namanya in-house itu lebih fleksibel dalam artian they know exactly kita mau kemana. Jadi yang namanya flexibility, efficiency, efektivitas gitu kan ya, untuk deploy something itu akan lebih cepat dan lebih easier biasanya gitu. Tapi kalau ditanya apakah outsource itu makin gede, itu pasti gitu ya. Karena soalnya outsource itu kan udah ada lama banget sebenarnya ya. Tapi sekarang itu mulai jadi banyak banget dari segi industrinya, tipe servisnya. Dulu mungkin kalau orang ngomongin outsource, pasti orang cuma denger, oh outsource itu tuh yang buat outsource cleaning service ya, gitu kan. Karena banyak banget dong yang ada ambil, tapi ternyata sekarang telemarketer bisa di outsource, terus desain bisa di outsource, security bisa di outsource, cleaning service bisa di outsource, IT bisa di outsource juga gitu kan. Jadi sebenarnya secara industri definitely outsource itu akan makin gede ya gitu. Terus pasti akan semakin banyak company yang akan pakai jasa outsource sebenarnya karena resikonya lebih tinggi, lebih rendah sebenarnya. Yes, perhaps it's gonna be pricey, tapi sebenarnya dari segi risk perhaps it's lower daripada in-house. Karena kalau misalnya in-house itu kan kayak kita itu tuh manage people's life ya. Kita nggak bisa easier kayak misalnya kayak mungkin if I might share ya. Kayak during COVID, it's very tough lah. Every company itu tuh very tough lah. Kayak most of the company itu kadang they have to decide to let go some of their employee, and that's very gimana ya, sedih banget gitu kan gitu. Dan maksudnya dengan ada outsource, when things that type of like COVID happening again, mungkin we don't have to get through the type of experience gitu. Karena kan sebenarnya it looks like kayak misal kita mungkin we have to do cost efficiency, kita drop some cost dulu, tapi kita nggak main-main anggapannya dengan people's life gitu kan. Karena mungkin aja kayak kalau misal in-house we have to let go people, kayak they have family and else gitu, dan itu tuh bebannya tuh jauh lebih besar sebenarnya. Jadi menurut kalau saya pribadi pasti company akan towards untuk mulai try outsource, mungkin belum yang pernah, tapi kalau komposisinya I think it's still gonna be bigger than bigger in-house ya. Karena tadi kalau katanya Anda bilang gitu kan, kalau semuanya outsource itu tuh kayak company jadi project management, cuma gabung puzzle A, puzzle B, puzzle C, puzzle D gitu. Value company kayak sebenarnya tuh lu mau ngasih apaan, dan karena lu cuma nyambungin doang kan sebenarnya. Jadi I think that's my answer sih. I agree. I think I agree. I think at the end mungkin in-house akan lebih banyak, tapi again it will take time, karena juga saya nih kalau dibilang kan semua perusahaan kan beda-beda nih. Kalau saya nih di Dompet Kilat we're independently owned, independently run, and still kind of bisa bilang bootstrapping. So kita sangat hati-hati nih. We grow organically. Kalau kita butuh, kita baru benar-benar kita go out there and search for this recruitment. Tapi kalau asing kita bisa bilang ini kita coba dulu deh. Ya kita partner sama ini deh. Partner as in outsource the work with certain perusahaan gitu. To try. Gitu. Right. Okay. I have this last question ya. Kalau mau ngomong tentang outsourcing, services that failed gitu. Jadi kan outsource is also an investment ya, an investment that you put in. So if the outsource service fails, all right, let's say like within a month gitu, if it fails, it doesn't meet your expectation gitu. Kalian langsung cabut atau bakal prolong for another month atau gimana? Oke. Andra mungkin. Alright. Ini saya mungkin kalau outsource biasanya ini kan kadang kita mesti lihat nih kontraknya mungkin setahun atau 6 bulan atau things like that. Right? Misalkan if it doesn't, misalkan nih. Nice to meet you. No contract. Gimana? Nice to meet you. Saya juga ini nih sebenarnya sedikit heran nih. Wah, there's no minimum time contract. Tapi udah 2 tahun lah. I mean, we're still jalan terus paket yang sama, and seperti saya bilang, saya pakai nggak pakai
I still need that karena mungkin dari saya nih dipakai untuk beberapa hal yang mungkin check and balance and things like that. Back to your question again, right? Yeah. Ada outsource yang mungkin kita udah berjalan 6 bulan karena ini kan perlu waktu untuk adjustment ya. Jadi adjustmentnya mungkin satu bulanan gitu. Dan saya makin hari ini kok nggak sesuai dengan komitmen yang sebelumnya yang kita tawarin ya. Kok delivery-nya telat terus gitu. Mungkin itu saya sih kasih ini ya, kasih another chance or one or two chance just to make sure they can fix themselves, atau kita let's reconnect and what went wrong in the communication atau apa gitu. Saya sih I would give one or two chances daripada langsung cut gitu. Tapi kalau emang udah kebangetan, oh man, I picked the wrong one. Right. Langsung cut ya. Right. What about you, Vicky? Are you as forgiving as Endra? Jadi sebenarnya yes or no ya, it depends. Jadi kalau misalnya prolong, it depends. Kalau misalnya prolongnya udah berkali-kali ya kebangetan sebenarnya kan. Karena kan tadi kan di-mention juga sebenarnya we have kayak misalnya timeline yang memang kita keep sebagai ini maksimum nih, kalau misalnya sampai selama 3 bulan ini kagak bisa, ini benar-benar kagak bisa nih sebenarnya kan. Dan dari situ juga sebenarnya waktu 3 bulan bukan berarti kita nggak doing regular review ya. Kayak misalnya dengan employee aja itu kalau diactivate 3 bulan kita berusaha untuk being committed, di mana ada 1 month review, 2 months review supaya they can improve. Jadi nggak kayak tiba-tiba I'm not happy with it, bye-bye. Nggak bisa gitu juga. Sama juga dengan outsource. Jadi kalau misalnya ditanya kayak baik lagi ya ekspektasi tadi. Kalau misalnya ekspektasi udah clear, bulan pertama itu bakal mereka adjusting. Kalau misalnya not really performing well, ya that's the expectation. Let's prolong onto ke bulan kedua, hal seperti itu sebenarnya. Nah, mungkin yang tadi saya lupa tambahkan juga, since kayak Endra mention mengenai kontrak ya, salah satu hal yang ngebantu kita menentukan pakai vendor ataupun outsource yang mana itu adalah gue tuh harus kontrak minimum berapa lama nih. Gitu. Kalau misalnya karena ada outsource yang kayak minimum kontrak kan 6 bulan ya, setahun ya, mateng loh. Kalau misalnya setahun dia nggak perform, gue harus bayar penalti kan bye-bye ya, gitu kan. Kayak kita akan ngelihat penaltinya gimana gitu kan. Makanya to be honest, Andra, gue juga bingung nih si Nice to Meet ini gimana security-nya ya. Kayak kalau tiba-tiba orang ngasih mobil out tengah-tengah, bye-bye kagak ada income, gimana nih gitu kan ya. Tapi I think they're very focused on the quality. Pada akhirnya quality yang speaks for themselves gitu kan. Dan akhirnya we stuck for like more than a year gitu kan. Jadi I think itu yang ngebuat kita to be honest nggak pikir panjang, karena kalau misalnya Nice to Meet itu kita nggak perlu kayak harus 3 bulan ya, let's say misalnya next month gue mau stop ya, itu masih possible, nggak ada penalty fee gitu kan ya. Jadi tuh buat kita untuk at least coba, itu tuh gampang gitu keputusannya. Jadi balik lagi, kalau misalnya masalah prolong, pada akhirnya kita akan ngelihat gitu. Bahkan kalau misalnya kayak employee aja, let's say misalnya we have a contract base gitu kan. Kalau misalnya emang ternyata sekarang sih nggak pernah kejadian sih ya. Cuma maksudnya kalau emang tetap dia amit kebangetan setelah dikasih tahu nggak bisa gitu kan ya. Kayak kita lebih prefer we pay the penalty fee instead of kayak misalnya we keep the people around yang akhirnya akan merusak dinamika tim sebenarnya. Sama juga halnya dengan outsource kayak gitu. Kalau memang kita udah doing our part, di mana kita udah give feedback kayak regularly and there is no improvement, tapi ternyata secara kontrak mungkin misalnya udah masih ada 3 bulan nih Mbak, nanti kalau misalnya kita stop di sini, kita ada penalti segini. Mendingan gue bayar, gitu kan. Daripada selama 3 bulan, bukannya being helpful for the team, malah jadi kerjaan PR tim, karena tim harus megangin outsource yang mungkin nggak benar kan. Kasian timnya gue dong sebenarnya. Nah, akhirnya mereka nggak bisa produktif dan nggak bisa, akhirnya bete sendiri. Kayak, aduh, ini udah nyusahin, gue harus ngurusin lagi kan. Kan bete kan, gitu kan. Jadi, baik lagi, it depends dari seberapa besar mereka respon to the feedback yang kita udah kasih, dan seberapa kebangetannya, dan mungkin standarnya akan berbeda ya kayak gitu, karena kan industri kan beda-beda gitu kan. Itu sih. I see. Alright, I could go on and on for the whole day. Talking to both of you. Really enjoyed the session, and aku sendiri juga belajar banyak banget ya dari Vicky and Endra. Tapi sayangnya sekarang udah jam 4. Okay, so
Yeah, to sum it up, I think every business is different. Yeah, every business is different. Dan whether to outsource or to hire in-house, itu benar-benar harus lihat bisnis kalian sendiri in order to scale ya. Because ini juga saling belajar ya dari all the outsourced services out there. I would say none of them are perfect. Yeah, and also kita juga bisa reflect ke company kita juga. It's not perfect as well, gitu. So we're both just trying to learn from each other, collaborate with each other, gitu, within budget, dan juga ya apa yang sesuaikan ekspektasinya sih. I think kalau enggak, yeah, you can be like Endra giving chance, or you can just cut if it's too bad, gitu ya. All right. So again, thank you so much, Vicky and Endra for today. All right, and for all of you yang mau belajar lebih tentang dompet kilat atau Hacktivate, you can go to Instagram or the website.